Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ajis Dado dalam acara Bilik Ramadan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berjumpa lagi dengan kami yang insya Allah akan berbincang-bincang dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Burhan Ubaidillah STHI, yang mana beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz hari ini, sehat nih? Alhamdulillah sehat. Memasuki puasa yang ke-19 sekarang nih Ustadz ya? 19, hampir mau kita 10 hari terakhir 10 persiapan. hari terakhir, Masya Allah, Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis Ustadz ada yang mengatakan sabda Rasulullah SAW bahwasanya ada orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja Ustadz. Iya, Nah ini gimana Ustadz? Bagaimana cara menjaga agar ibadah puasa yang kita laksanakan ini mendapatkan kualitas gitu Ustadz? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hamdalah TV, Bilik Ramadan rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai aktivitas di bulan Ramadan untuk menggapai keberkahan, terutama kemenangan di bulan yang mulia dan suci ini. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, berkaitan dengan perbincangan singkat kita tadi, bagaimana upaya-upaya kita dalam rangka menjaga kualitas ibadah, dalam hal ini adalah puasa. Betul tadi yang saya sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahul jaza ilal ju'al atash. Tidak ada pahala bagi mereka, tidak ada balasan yang layak bagi orang yang berpuasa, dan itu banyak sekali orang yang berpuasa tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Masya Allah. Ini berarti ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini dalam konteksnya dahulu di hadapan sahabat, berarti ada pesan penting. Bagaimana Rasul mewasiatkan, memberikan nasihat penting kepada sahabat untuk menjaga kualitas daripada puasa. Bukan sekedar melaksanakan kewajiban saja, tapi lebih penting dan tak kalah penting daripada sekadar melampiaskan, sekadar daripada melaksanakan kewajiban adalah menjaga kualitas daripada ibadah itu sendiri. Gambarannya secara singkat seperti ini sebelum kita berbicara panjang ya. Bila mana kita menanam padi, pasti rumput akan tumbuh. Gitu kan? Bila mana kita menanam padi, rumput pasti akan tumbuh. Pertanyaannya, yang ditanam apa? Padi. Tapi rumput ikut tumbuh. Padahal kan tidak ditanam. Tapi ketika menanam padi, rumput pasti tumbuh. Padahal yang ditanam itu adalah padi. Tidak menanam rumput. Tapi jika sebaliknya tidak akan terjadi. Jika kita menanam rumput, jangan berharap padi akan tumbuh. Betul. Jika kita menanam padi, rumput pasti akan tumbuh. Walaupun benih yang kita tanam itu adalah padi. Tetapi rumput nongol juga nih. Tapi sebaliknya, jika kita menanam rumput, maka jangan berharap padi akan tumbuh. Masya Allah, betul. Ini sebuah gambaran sesuatu yang perlu dijaga. Demikian pula amal ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW, pentingnya kita menjaga kualitas dan kuantitas ibadah kita dalam hal ini adalah berpuasa. Di dalam ibadah puasa, ada yang memandang kualitas dari pandangan syariat, ada yang memandang puasa dari pandangan kebijaksanaan, sesuai dengan adab untuk menjaga kualitas. Hal-hal yang oleh para pakar agama ini berbicara tentang masalah syariat, yaitu hal-hal yang disebut membatalkan esensi puasa itu sendiri. Jadi puasanya batal. Disebut dengan muftirat, hal-hal yang membatalkan. Mungkin kita beberapa kebelakang sudah kita bahas itu ya. Jadi ada yang membatalkan betul-betul batal, betul-betul batal, nol sekali, ibadahnya nol, ibadah puasanya tidak ada karena melakukan hal-hal yang membatalkan secara pandangan syariat. Ada juga yang memandang sebagian daripada pakar agama ini bahwa walaupun dilaksanakan ibadahnya, walaupun tidak melakukan pembatalan-pembatalan, tetapi dia seperti halnya sesuatu yang kosong tanpa kualitas. Bila mana kita gambarkan, ilustrasikan seperti hanya bila mana kita menanam padi, karena terlalu banyak rumput di sekitarnya, ketika panen
si petani ini akan nangis. Kenapa? Yang lain padinya begitu banyak, bagus, tetapi dia hanya mendapatkan gabah. Nah, ini kan bermasalah. Masya Allah. Kenapa yang dipetiknya adalah gabah? Ternyata dia hanya nanam saja. Iya, tapi tidak diurus ya. Tidak diurus. Sehingga banyak yang Sehingga rumput dan padinya cepatan rumput. Ini bila orang melihat ini sawah rumput atau sawah padi. Karena kebanyakan rumput daripada padinya. Iya. Nah, inilah yang dikhawatirkan ketika orang berpuasa kok nggak ada bedanya antara Ramadan dengan di luar Ramadan. Ini ada apa permasalahannya? Iya. Nah, ini pun perlu kita tekankan bahwasanya ada hal-hal yang tak kalah pentingnya yang perlu kita jaga untuk menjaga daripada kualitas daripada substansi daripada puasa itu sendiri. Jangan sampai kalau bahasa orang Sunda capek gawe teka pake. Capek gawe, capek kerja, capek menahan lapar, tetapi rapotnya kok kosong. Merah. Padahal saya kan hadir. Iya. Saya ulangan, tetapi kenapa nilainya nggak ada? Nilainya 0 semua. Terhitung hadir iya, ujian iya, tetapi nilainya 0. Masya Allah. Dia tidak berdosa, masih puasa. Masih puasa. Bukan berarti orang-orang yang akan kita bicarakan ini durhaka, tidak. Tetapi dia hanya, sayang sekali, dia hanya melaksanakan kewajibannya saja tanpa menjaga kualitasnya. Masya Allah. Iya. Ini tak kalah pentingnya. Iya. Maka apa saja yang kira-kiranya kita harus antisipasi supaya puasa kita ini tidak seperti puasanya gabah. Puasa kita berkualitas nih. Puasanya kita berkualitas. Ada isinya Ustaz ya. Sayang sekali bila mana kita keluar biaya, keluar tenaga, keluar waktu si petani di saat waktu memanen ternyata panennya adalah gabah. Waliyazubillah. Dan kita pun khawatir puasa kita yang selama ini kita pertahankan, kita jaga seperti itu. Karena kenapa kita harus menjaga kualitas ini, ibadah daripada puasa ini? Karena nanti di hari penghujung Ramadan kita akan mengadakan dan mengucapkan minal aizin wal faizin, hari kemenangan. Siapa yang menang? Nah, ini jadi pertanyaan. Menang nggak ya? Iya. Jangan-jangan dia kalah telak. Nah. Menang tuh bagaimana? Iya. Nah, supaya kita betul-betul sebagai pemenang di hari raya Idul Fitri, mari kita sama-sama menjaga kualitas ibadah puasa kita. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa tetapi seperti hanya puasa gabah. Bahwasanya isyarat baginda Rasulullah SAW, khamsum yuftirna as-shaima. 5 perkara yuftirna akan bisa menghilangkan kualitas daripada ibadah orang yang berpuasa. Ada 5. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan ada 5 perkara yang bisa mengurangi kualitas daripada ibadah puasa kita. Yang pertama adalah al-kazibu, berbohong, berdusta. Kalau bahasa milenial sekarang hoax. Masya Allah. Iya. Berbuat hoax. Lockdown. Iya. Kaki nggak kemana-mana, tetapi ini jari jahil kemana-mana. Iya, Masya Allah. Materi berita belum tentu benarnya, sarser. Bayangkan berapa puluh orang yang mengadopsi, yang mengkonsumsi berita yang kita sampaikan, padahal itu adalah bohong. Masya Allah. Bagaimana puasanya hari itu? Dan bagaimana jikalau tiap hari kita pegang HP dan tiap hari seperti itu? Bayangkan, puasa kita penuh dengan kedustaan. Ya Allah, ya Rabb. Nah, jikalau apalagi situasi kondisi seperti ini iman, ilmu, amal sangat dipertaruhkan. Masya Allah. Bukan hanya ujian corona saja, tetapi betul-betul kita terkategorikan ODP. Orang dalam pantauan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipantau iman kita, bukan dipantau oleh corona saja. Iya. Supaya kita menyelamatkan, supaya kita negatif corona, tetapi iman kita negatif. Nauzubillah. Walaupun kita adalah orang tanpa gejala, OTG, orang tanpa gejala, alhamdulillah kalau corona. Tapi kalau iman tanpa gejala, nauzubillah min dzalik. Kita merasa benar padahal kita sedang berada dalam kesalahan, Ustaz. Kesalahan. Masya Allah. Yang pertama adalah al-kadzibu, berbohong, berdusta, menyampaikan suatu hal yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Dan ini potensinya besar sekali, bisa dilakukan oleh siapapun. Iya. Orang biasa, luar biasa, fakir miskin, rakyat, presiden, atasan, pejabat, RT, RW, lurah, camat, gubernur, menteri, bisa bohong. Ustaz bisa bohong nggak tuh? Bisa bohong. Bisa bohong juga. Manusia biasa.
Yang pertama berarti adalah potensi yang perlu dihindari untuk menjaga kualitas puasa adalah dusta ataupun berbohong. Berbohong. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah. Ya Allah. Ini sering terjadi Ustaz ini. Ghibah. Bahkan ghibah ini tanpa kita sadari ya Ustaz. Iya, betul. Ghibah itu menyampaikan sesuatu yang terjadi pada orang lain, kita sampaikan walaupun itu adalah benar. Apalagi jika tidak benar. Benar. Iya, iya. Ada ghibah, ada tuhmah, ada al-ifk. Ghibah itu menyampaikan sesuatu tapi benar terjadi. Benar, ya. Benar terjadi, itu disebut dengan ghibah. Jika tidak terjadi disebut dengan tuhmah. Orang padahal tidak melakukan, tetapi kita menyampaikannya bahwa si anu, si A, si fulan melakukan, padahal tidak melakukan. Iya. Berarti ini menyebar fitnah. Ini adalah tuhmah. Lebih dahsyat daripada ghibah. Masya Allah. Yang al-ifku adalah ini, dia tidak benar, tidak melakukan, tetapi dia disalahkan. Menjadi objek sesuatu hal yang menjadi orang yang dipersalahkan. Padahal dia tidak bersalah, tidak melakukannya, tetapi menjadi domba hitam. Domba hitam, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini sangat besar sekali, tak kalah pentingnya dan tak kalah besarnya dahsyatnya daripada merusak daripada kualitas ibadah kita puasa, daripada dusta ataupun bohong itu sendiri. Mungkin kita tidak berdusta karena gerak, aktivitas, nggak banyak berkomunikasi dengan orang. Terbatas gitu ya. Tetapi mulut kita, manusia itu 10 menit pertama itu akan ngobrol pribadi, Ustaz. 10 menit pertama, 11 menit baru akan mulai gatal akan ngomongin orang lain. Iya. Betul kan? Betul. Apalagi jika lo ada lawannya. Sudah kehabisan tema, maka cari tema yang lain. Tema yang lain siapa? Tetangganya diobrolin, temannya diobrolin, orang lain diobrolin. Padahal tidak perlu disampaikan. Apalagi jika lo ini bersangkut dengan aib ataupun kehormatan orang lain. Na'udzubillah, ini adalah ghibah. Tidak terasa. Bahkan dahulu zaman Rasulullah SAW, jika orang berghibah, maka langsung tercium bahwasanya orang yang berghibah tercium aroma busuk daripada orang yang berbicara. Subhanallah. Langsung tercium, Ustaz. Zaman dahulu seperti itu. Bahwasanya orang yang berghibah langsung tercium bagaimana aroma busuknya bila mana orang berghibah. Sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan, apakah engkau tidak ingin, apakah engkau suka memakan bangkai saudaramu sendiri? Nah, seakan-akan orang yang berghibah zaman dahulu itu memakan bangkai saudaranya. Bila mana memakan, aroma busuk akan keluar. Pasti. Itu langsung kontan. Akan tetapi akhir zaman ini Allah menutupi semua itu supaya kita banyak beristighfar atas apapun yang diucapkan ataupun ghibah, hal apapun yang buruk di pandangan agama. Yang pertama adalah dusta berbohong, yang kedua adalah ghibah, yang ketiga adalah ngomporin alias namimah. Adu domba, iya. Ke timur bawa ngomporin. Ke barat bawa ngompor. Utara, selatan ngomporin. Ini kebanyakan tukang kompor. Iya. Bagusnya tuh tukang lem. Tukang lem. Kalau tukang ngompor, jadi jauh. Yang rekat jadi jauh, dikomporin. Yang akrab dikomporin, jadi bermusuhan. Iya. Seharusnya jadi tukang lem. Menyatukan ya. Jadinya rekat. Subhanallah. Inilah namimah, mengadu domba. Dari barat dia pergi ke timur, membawa berita. Kata si timur, barat ini bla tidak demikian. Iya. Dari barat dia timur, dia pergi ke barat. Timur ngomong, ini begini. Dia adu domba. Karena satu orang, karena satu ucapan, negara bisa berperang. Tetangga bisa tidak harmonis. Saudara bisa bermusuhan karena lisan yang menjadikan wasilah pelantara adu domba antar manusia. Iya. Yang pertama adalah dusta berbohong, yang kedua adalah ghibah, yang ketiga adalah an-namimah, adu domba. Yang keempat, yang tak kalah pentingnya dan mungkin di hadapan kita, an-nadratu bisyahwah. Masya Allah. Melihat dengan memandang yang seharusnya tak kita lihat, tetapi kita lihat, kita pandang dengan syahwat. Lockdown ini berpotensi besar bisa merusak ibadah manusia. Apalagi jikalau
masjid musolanya tidak digunakan. Insya Allah. Masjid musola malah dikunci. Padahal seyoginya masih bisa berjamaah, masih bisa jumatan. Masih Dia bisa tadarusan. umpamanya, padahal seharusnya masih bisa ke musola, masih bisa ke masjid, karena lingkungannya masih kondusif untuk beribadah. Tetapi ada sebagian daripada saudara-saudara kita yang bersikap untuk mengambil sikap beribadah di rumah. Dipersilahkan, itu adalah pilihan, tetapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Pandangan akan tertuju ke sebuah benda, yaitu adalah televisi Dan handphone. Handphone klik YouTube. Masya Allah. Di sana akan terlihat gambar-gambar yang mungkin tidak diajarkan oleh agama untuk dilihatnya. Masya Allah. Mungkin mengumbar aurat, mungkin mengumbar syahwat dan sebagainya. Jika kita memandang, melihat, menyaksikan dengan dilandasi syahwat, maka itu akan menggugurkan dan merusak daripada kualitas ibadah kita. Masya Allah. Bahkan dalam satu keterangan ada wa min ma'asil aini an-nadru ilan nisail al-ajnabiyah gitu saja. Betul. Nah, gitu, dalam hal itu bila mana kita melihat perempuan yang lain, kan alhamdulillah lockdown. Iya. Untuk keluar mungkin kita kurangi. Tetapi pandangan ini tidak akan bisa dan akan sulit sekali bila mana kita hampir 80% kegiatan amal kita di rumah. Maka akan tertuju ke sebuah tempat, yaitu adalah televisi. Anak kita nonton, istri kita nonton, kita pun nonton. Jikalau yang ditontonnya adalah baik dalam bimbingan sesuai dengan agama, itu khair, alhamdulillah. Tapi jikalau mengundang syahwat, membuka aurat, dan kita terpancing bisikan setan, maka na'udzubillah jika kita terdorong oleh syahwat. Masya Allah. Tapi kalau kita melihat gambar Ustaz atau video yang menayangkan tentang sesuatu yang tidak baik, tapi kita tidak terdorong syahwat kita untuk melakukan itu, atau kita tidak terpancing dengan hal itu, Ustaz, itu minimal kita ingkar. Ingkar. Minimal kita ingkar, kita tolak menurut iman. Menurut iman saya, menurut tuntunan agama saya, bahwa ini adalah tidak benar dan ini adalah salah. Dan kita katakan ini tidak benar dan tidak dibenarkan oleh agama. Alhamdulillah jika kita punya sikap seperti itu, insya Allah ibadah kita terjaga. Dan yang terakhir adalah al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Masya Allah. Iya. Bersumpah, berjanji, kebanyakan janji manis. Iya. Kalau kebanyakan manis pahit. Pahit pasti. Terlalu manis Ya? pahit. Yang enak itu, yang enak itu gula secukupnya. Kopi, jika kita ngopi gulanya secukupnya, itu akan enak. Tapi jikalau gulanya 2 kilo, jangankan manis, ini terlalu pahit, terlalu manis. Maka demikian pula salah satu yang harus kita hindari dalam rangka menjaga kualitas ibadah adalah jaga janji-janji manis kita. Jikalau kita tidak mampu, maka hindari hal-hal yang memang seyogianya akan merusak daripada ibadah kita. Yang pertama adalah bohong ataupun dusta. Yang kedua adalah gibah ataupun menggosip. Yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba. Yang keempat adalah an-nadhru bisyahwah, melihat, memandang dengan syahwat. Dan kelima adalah ucapan janji ataupun sumpah, persaksian yang palsu yang bisa menjerumuskan orang lain dalam sebuah kecelakaan ataupun binasa, dan itu pun menjadi sebuah durhaka, dosa, maksiat untuk sebagai kita pelakunya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Kemudian apa yang harus kita lakukan, Ustaz, agar kita terhindar dari kelima hal ini, Ustaz? Yang pertama adalah lakukan sesuatu sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya. Baik. Lakukan jika memang itu adalah penting. Lihat, monggo silahkan lihat. Pandang, silahkan pandang. Bicara, silahkan bicara. Sebagaimana Rasulullah SAW pun mengajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika engkau adalah iman kepada Allah, iman kepada akhir-akhir, jikalau tidak mampu berbicara baik, lebih baik adalah diam. Artinya adalah secukupnya kita berbicara, apalagi situasi kondisi dalam lockdown seperti ini. Melihat secukupnya, berbicara secukupnya, melihat secukupnya, bergerak secukupnya, berkomunikasi secukupnya sesuai dengan ajaran dan turunan agama kita. Insya Allah ibadah kita terjaga kualitasnya. Itu yang pertama, Ustaz. Yang ada lagi nih, Ustaz. Mungkin itu standar demikian. Karena jikalau itu
akan dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah akan terjaga daripada kualitas ibadah. Subhanallah, alhamdulillah. Sahabat Hamdalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian bincang-bincang kita pada hari ini bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustaz Burhan Ubaidillah STAI. Mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini, ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa dalam acara Bilik Ramadan. Anda bertanya, Ustaz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.